Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan video pembelajaran terkait materi undang-undang dan etika farmasi. Pada topik ini kita akan mempelajari terkait standar pelayanan farmasi di apotek dan puskesmas. Sebelumnya, semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu serta diberikan kekuatan dalam menjalankan atau melaksanakan berbagai macam aktivitas kegiatan dalam kesehariannya, terutama dalam hal pembelajaran atau perkuliahan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas standar pelayanan farmasi di apotek dan di puskesmas. Yang sebelumnya kita telah mempelajari terkait standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Nah, untuk lebih jelasnya, seperti apakah standar pelayanan farmasi di apotek dan puskesmas itu? Apakah nantinya ada perbedaan-perbedaan dengan standar pelayanan di rumah sakit? Untuk lebih lengkapnya, kita ke slide selanjutnya. Standar pelayanan farmasi di suatu apotek itu telah diatur dalam Permenkes nomor 73 tahun 2016, ya, di mana apotek itu merupakan suatu sarana pelayanan kefarmasian untuk dilakukannya suatu praktik kefarmasian oleh seorang apoteker atau seorang farmasis. Dan dalam Permenkes nomor 74 tahun 2016, di mana di situ diatur terkait puskesmas, ya, yang menyatakan bahwa puskesmas itu adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Jadi bisa dilihat di sini adalah perbedaan yang begitu signifikan antara apotek dan Permenkes, apotek dan puskesmas, tapi memiliki satu orientasi yang sama, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah standar pelayanan kefarmasian itu, baik di puskesmas maupun di apotek, tentu memiliki suatu tolak ukur, di mana tolak ukur itu dipergunakan sebagai pedoman, ya, bagi seorang farmasis dalam menyelenggarakan suatu pelayanan kefarmasian, baik itu di apotek sendiri, rumah sakit, maupun di puskesmas tentunya. Nah, pelayanan kefarmasian itu ya telah kita bahas sebelumnya dan kita ulang lagi bahwa itu merupakan suatu pelayanan langsung, ya, dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasis dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan suatu mutu pada kehidupan seorang pasien. Nah, standar pelayanan kefarmasian ini ada dua hal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah terkait pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai. Kemudian selanjutnya adalah pelayanan farmasi klinik. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini bahwa pelayanan kefarmasian di apotek dan puskesmas itu tidak jauh berbeda dengan pelayanan yang terjadi di suatu rumah sakit, ya, atau instalasi farmasi di suatu rumah sakit. Karena tetap mengelola sediaan farmasis dan melakukan pelayanan yang sifatnya farmasi klinik. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, ya, di apotek maupun di puskesmas tentu ada persamaan dan tentu ada hal-hal yang membedakan juga. Nah, misalnya persamaan, ya, dalam pengelolaan sediaan farmasi di apotek dan puskesmas ada beberapa poin. Yang pertama adalah tentu ada perencanaan, kemudian ada pengadaan atau permintaan, selanjutnya penerimaan, yang kemudian ada penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Nah, untuk di puskesmas sendiri itu ada beberapa tambahan ya teman-teman, yaitu terkait pendistribusian,
pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi kliknya, baik di apotek maupun di puskesmas, itu dilakukan beberapa hal. Yang pertama adalah pengkajian resep, dispensing atau penyerahan obat, kemudian memberikan suatu informasi obat atau PIO, konseling, home care, kemudian pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat. Nah, untuk di puskesmas itu bisa dilakukan suatu bentuk visite kepada pasien. Nah, ini merupakan dasar pokok pelayanan kefarmasian di apotek dan di puskesmas. Jadi nggak jauh berbeda tentunya ya, apakah di apotek maupun di puskesmas, bahkan di rumah sakit. Tetap melayani pengelolaan persediaan farmasi, ALKS dan BAP, serta melayani pelayanan farmasi klinis. Untuk selanjutnya adalah dalam pengelolaan sediaan farmasi, ALKS dan BPHP, baik di apotek maupun di puskesmas, tentu telah disebutkan ya di slide sebelumnya bahwa ada beberapa proses atau beberapa tahap yang dilakukan. Nah, yang pertama adalah terkait perencanaan, di mana pada proses perencanaan ini ada suatu bentuk kegiatan yang melakukan penyeleksian atau pemilihan obat atau BMHP dalam menentukan jenis dan jumlahnya dalam rangka pemenuhan suatu kebutuhan di apotek dan puskesmas. Kemudian selanjutnya adalah pada bagian pengadaan. Nah, pengadaan ini tentu dilakukan suatu atau dimasukkan beberapa bahan farmasis di apotek itu harus melalui jalur yang sifatnya resmi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga jika telah sesuai, nah itu akan tentunya menjamin suatu kualitas pelayanan kefarmasian nantinya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa dalam suatu pengadaan di puskesmas ya, itu ada bisa dikatakan suatu perbedaan yang begitu tidak signifikan juga di apotek. Nah, dalam pengadaan di puskesmas itu, seleksi obat dan BMHP itu dilakukan dengan mempertimbangkan suatu bentuk pola penyakit. Teman-teman bisa perhatikan bahwa di slide sebelumnya telah dibahas beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam melakukan pelayanan kefarmasian baik di apotek maupun di puskesmas. Nah, untuk yang pertama bisa dilihat di sini adalah dilakukannya suatu metode perencanaan, di mana perencanaan ini ya dilakukan proses penyeleksian atau pemilihan baik itu obat ataupun BMHP, mana untuk menentukan jenis dan jumlah obat tersebut dalam rangka pemenuhan kebutuhan di apotek dan puskesmas. Nah, proses seleksi obat dan bahan medis habis pakai ini juga harus mengacu pada daftar obat esensial nasional atau formularium nasional. Nah, ini berlaku untuk puskesmas ya. Dan tentunya di puskesmas itu pada proses ini harus melibatkan tenaga kesehatan yang ada di dalamnya. Kemudian sebenarnya adalah pengadaan bahan farmasi di apotek itu ya harus melalui jalur yang resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, akhirnya jika telah seperti itu memenuhi syarat, maka obat atau BMHP itu akan menjamin kualitas suatu pelayanan kefarmasian. Nah, dalam pengadaan ini ya obat atau BMHP itu dilakukan dengan mempertimbangkan suatu pola penyakit atau pola konsumsi, atau melihat pada periode-periode sebelumnya, kemudian bisa juga melihat pada data atau melihat rencana pengembangan seperti itu. Kemudian kalau misalnya di apotek ya, kita tadi melihat bahwa di slide sebelumnya ya ini ada pengadaan dan permintaan ya, pengadaan untuk apotek, permintaan untuk di puskesmas. Nah, untuk permintaan obat atau BMHP di puskesmas itu harus memenuhi kebutuhan di puskesmas tersebut sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat. Kemudian permintaan itu akan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di daerah setempat. Kemudian selanjutnya adalah penerimaan. Dalam penerimaan ini harus benar-benar menjamin
kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Artinya jangan sampai ada suatu kekeliruan atau ketidakcocokan atau ketidaksamaan antara apa yang ada di faktur dengan apa yang ada atau barang yang telah datang. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah metode penyimpanan. Nah, tentunya di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam proses penyimpanan suatu bahan farmasis. Yang pertama adalah disimpan dalam wadah asli yang memang berasal dari produk pabriknya. Nah, obat atau bahan obat itu harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik, ya, dalam hal pengecualian atau darurat di mana ini dipindahkan pada wadah lain, maka itu harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Jadi kalau misalnya terjadi hal yang memang darurat, ya, itu bahan obat bisa dipindahkan dari wadah asli pabrik dengan ketentuan, ya, adanya suatu penulisan atau etiket-etiket baru pada wadah yang baru tersebut atau yang wadah di pemindahan dari yang sebelumnya. Nah, tentunya wadah itu sekurang-kurangnya memuat nama obat, kemudian ada nomor batch dan tanggal kedaluarsa. Kemudian yang selanjutnya adalah perbekalan farmasi itu harus disimpan pada kondisi yang sesuai, ya, sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Kemudian yang ketiga adalah sistem penyimpanan itu dilakukan dengan memperhatikan bentuk, sediaan, dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis. Nah, ini untuk memudahkan tentunya nanti jika ada proses pendistribusian. Selanjutnya adalah metode pengeluaran obat, yaitu kalau bisa menggunakan sistem FIFO atau FIFO, first expired, first out, atau first in, first out. Nah, itulah beberapa langkah atau hal-hal yang perlu dilakukan dalam proses penyimpanan suatu perbekalan farmasis, baik di apotek maupun di puskesmas. Kemudian, ya, di sini teman-teman bisa melihat bahwa adanya suatu pendistribusian obat, ya, atau MHP di puskesmas. Nah, itu adalah merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat atau BMHP secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan subunit atau street farmasi puskesmas dan jaringannya. Jadi harus benar-benar merata di subunit dan street farmasi di puskesmas itu. Nah, untuk pendistribusian ini di puskesmas itu, ya, misalnya ke subunit pelayanan kesehatan di lingkungan puskesmas itu sendiri. Kemudian bisa ke puskesmas pembantu misalnya, ya, kalau ada, atau di puskesmas keliling. Kemudian bisa juga ke posyandu, ya, atau di Polindes, ya, poliklinik desa. Nah, dalam suatu instalasi farmasi, ya, baik di apotek maupun rumah sakit serta di puskesmas, tentu ada kejadian-kejadian di mana perbekalan farmasi itu akan mengalami kerusakan, ya, atau kadaluarsa, serta adanya resep-resep yang rusak, ya, atau udah bisa dikatakan udah bisa usang gitu. Nah, tentunya itu perlu dilakukan suatu bentuk pemusnahan. Nah, pemusnahan obat rusak kedaluarsa dan resep ini tentu ada prosedur-prosedurnya dan tahap-tahapnya. Nah, untuk yang pertama adalah obat rusak dan kedaluarsa itu harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Nah, pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak itu yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh seorang apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan jika selain narkotika dan psikotropika itu disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Dan tentunya pemusnahan itu dibuktikan dengan berita acara pemusnahan. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam pemusnahan resep. Nah, resep itu yang telah disimpan di suatu apotek atau puskesmas yang telah memiliki
jangka waktu 5 tahun penyimpanan itu bisa dimusnahkan tentunya. Nah, pemusnahan resep ini dilakukan oleh seorang apoteker, disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain yang berada di apotek tersebut dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan berita acara pemusnahan. Selanjutnya dilakukan pelaporan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Tentunya adalah melakukan pengendalian, artinya bahan farmasis di apotek atau puskesmas itu tentu ada suatu bentuk pengendalian yang perlu dilakukan, ya, yang mana tujuannya itu benar adalah mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan. Tentunya melalui dengan pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Nah, tujuan yang lainnya ya bisa seperti menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan, bisa juga kekosongan atau kerusakan ya, serta kedaluarsa atau bahkan sampai kehilangan ya, atau bisa juga retur atau pengembalian pesanan. Nah, ya teman-teman, sebenarnya di sini ada 3 aspek penting ya dalam proses pengendalian, yaitu pengendalian pesanan sendiri, kemudian penggunaannya, kemudian yang terakhir adalah hilang, rusak, dan kedaluarsa. Kemudian selanjutnya adalah dilakukan pencatatan. Nah, pencatatan ini dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasis ya, meliputi pengadaan, di mana di situ harus ada pencatatan bagian surat pesanan atau faktur. Kemudian jika dalam penyimpanan harus melakukan kartu stok ya, melalui kartu stok. Jika melakukan penyerahan harus ada buktikan dengan nota atau struk penjualan, serta pencatatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan dari pencatatan ini ya tidak lain adalah sebagai bukti bahwa pengelolaan obat atau BMHP itu telah dilakukan. Selain itu, tujuannya adalah sebagai sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian, dan juga bisa sebagai sumber data untuk pembuatan laporan. Selanjutnya adalah pelaporan. Nah, sifatnya pelaporan ini ada dua, ada yang bersifat internal, ada yang bersifat eksternal. Nah, untuk pelaporan yang sifatnya internal itu merupakan bentuk pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek atau untuk digunakan sebagai manajemen keuangan, barang, dan laporan-laporan lainnya. Sedangkan pelaporan yang bersifat eksternal itu adalah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pelaporan eksternal ini ya itu meliputi pelaporan narkotika dan psikotropika ya, yang dibahas yang dilakukan pada laman Sipnap ya, atau pelaporan online untuk khusus narkotika dan psikotropika. Kita ketahui ya bahwa dalam suatu instansi puskesmas ya, dalam hal ini tentu di situ begitu kompleks ya. Karena kenapa? Di situ terbuat dari struktural yang berada. Yang dalam struktural itu ada subdivisi, ada divisi dan sub-subdivisinya. Sehingga kemudian tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang memang sering terjadi atau pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan. Maka dari itu perlu adanya suatu bentuk pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ini tujuannya yang pertama adalah untuk mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan obat dan BMHP sehingga dapat menjaga kualitas maupun pemerataan pelayanan. Kemudian yang kedua, memperbaiki secara terus-menerus pengelolaan obat dan BMHP. Yang ketiga, tujuannya adalah memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan farmasis di puskesmas itu sendiri. Nah, tadi kita berbicara terkait pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. Nah, sekarang adalah pelayanan farmasi klinik ya, baik di apotek itu sendiri maupun di
puskesmas. Yang pertama adalah pelayanan itu berupa pengkajian resep, ya, di mana di sini ada pengkajiannya berupa pengkajian yang bersifat administrasi, kemudian secara farmaseutik, kemudian yang ketiga adalah pengkajian secara klinis. Nah, untuk yang persyaratan administrasi itu misalnya adalah 6 pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan, ya. Atau bisa juga apakah ada nama dokternya, kemudian SIP-nya, alamat, nomor telepon, dan parafia pada resep itu. Kemudian tanggal penulisan resepnya apakah ada atau gimana. Kemudian selanjutnya adalah terkait persyaratan farmaseutik. Nah, itu mencakup dalam hal bentuk dan kekuatan sediaan, dosis dan jumlah obat, stabilitas dan ketersediaan, aturan dan cara penggunaan, dan terakhir adalah terkait kompatibilitas. Yang selanjutnya adalah persyaratan klinis, ya, yang ini yang terakhir, yang ketiga, itu meliputi terkait ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat, atau adanya duplikasi pengobatan. Selain itu, lihat juga di sini potensi terjadinya suatu alergi, ya, atau efek samping, atau adanya interaksi obat, dan bisa juga melihat pada kontraindikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dispensing. Di sini ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam penyerahan obat atau dispensing, yaitu terkait penyiapan, penyerahan, dan informasi obat. Nah, setelah melakukan penyiapan obat, ya, itu ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Misalnya adalah sebelum obat diserahkan kepada pasien, itu harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket. Terus juga memeriksa cara penggunaan serta jenis dan jumlah obat. Ya, selanjutnya adalah dilakukan atau memanggil nama dan ataupun kalau misalnya di puskesmas nomor tunggu pasien dipanggil, kemudian melakukan pemeriksaan ulang identitas dan alamat pasien, selanjutnya menyerahkan obat yang disertai dengan pemberian informasi obat. Nah, dalam pemberian informasi obat itu tentu ada hal-hal yang memang harus dilaksanakan, misalnya adalah terkait informasi cara penggunaan obat dan hal yang terkait dengan obatnya, antara lain adalah manfaat dari obat sendiri, makanan dan minuman yang harus dihindari karena takutnya terjadi interaksi obat, kemudian menyampaikan juga kemungkinan efek samping yang akan terjadi, dan menyampaikan terkait cara penyimpanan obat. Nah, dalam proses penyerahannya itu, ya, penyerahan obat kepada pasien itu hendaklah dilakukan dengan cara yang baik tentunya, mengingat bahwa pasien dalam kondisi tidak sehat, sehingga itu memungkinkan emosinya tidak stabil, ya, nggak stabil emosinya. Nah, setelah itu memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya, jangan sampai terjadi kesalahan pasien. Selanjutnya adalah membuat kopi resep sesuai dengan resep aslinya, kemudian diparaf oleh apoteker, ya, jika diperlukan misalnya. Selanjutnya adalah menyimpan resep pada tempatnya dan dibuat atau menulis catatan terkait pengobatan pasien, ya, atau medication record. Nah, itulah proses dispensing yang perlu dilakukan, diperhatikan dalam pelayanan kefarmasian di apotek maupun di puskesmas. Kemudian selanjutnya, dalam pelayanan farmasi klinik baik di apotek maupun di puskesmas, dilakukan pelayanan berupa pemberian informasi obat atau PIO. Nah, yang dilakukan dalam pelayanan informasi obat itu adalah menjawab pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan. Artinya di sini jika seorang pasien itu menanyakan terkait obatnya atau menanyakan terkait kondisi penyakitnya, itu kita harus menjawab pertanyaan tersebut apakah secara lisan maupun secara tulisan, ya. Tulisan ini bisa digunakan jika memang pasien itu ada barrier
terkait masalah pendengaran. Selanjutnya adalah membuat dan menyebarkan brosur ya, atau leaflet atau melakukan penyuluhan. Kemudian memberikan informasi dan edukasi kepada pasien. Selanjutnya adalah melakukan penelitian penggunaan obat. Nah, ini bisa dilakukan di puskesmas tentunya dengan mengacu pada data-data yang ada di puskesmas tersebut. Selanjutnya adalah melakukan program penjaminan mutu. Nah, juga bisa dilakukan ya memberikan suatu pengetahuan jika di apotek atau puskesmas itu ada mahasiswa farmasi yang sedang magang ya terkait praktik profesi. Jadi kita itu memberikan ilmu kepada mereka. Atau bisa juga kita melakukan atau membuat makalah dalam forum ilmiah. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah adanya proses konseling, di mana konseling ini merupakan suatu proses interaktif antara seorang farmasis dengan pasien atau keluarga pasien ya. Di sini bisa di highlight ya, antara lain bahwa adanya interaksi antara farmasi dengan pasien atau keluarga pasien untuk memberikan suatu pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan terhadap penggunaan obat ya, dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh si pasien itu sendiri. Selanjutnya adalah bisa dilakukan home care ya. Dan di mana home care ini tentu ada jenis pelayanan kefarmasian ya yang berbeda tentunya ya. Nah, ini dapat dilakukan oleh seorang apoteker. Yang pertama adalah jika melakukan home care itu tentunya adalah menganalisis masalah yang berhubungan dengan pengobatan si pasien itu sendiri. Selanjutnya adalah melakukan identifikasi terkait kepatuhan pasien. Kemudian melakukan ya konsultasi masalah obat atau kesehatan atau permasalahan-permasalahan obat. Selanjutnya adalah monitoring pelaksanaan, efektivitas, dan keamanan penggunaan obat berdasarkan catatan pengobatan si pasien itu sendiri. Dan yang terakhir adalah adanya dokumentasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah tersebut. Ya, di sini biasanya menggunakan form yang telah ditentukan ya atau telah dibuat tersendiri baik dari apotek itu sendiri maupun dari puskesmas itu sendiri. Nah, seperti itu langkah-langkah yang dilakukan jika terjadi home pharmacy care. Nah, ini adalah VCT, ini dilakukan di puskesmas ya tentunya, di mana kegiatan ini adalah melakukan kunjungan ke pasien ya, rawat inap, tentunya dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya. Di sini timnya, teman-teman bisa melihat siapa aja tim-timnya. Nah, tujuannya itu adalah memeriksa obat pasien atau memberikan rekomendasi kepada dokter dalam pemilihan obat dengan mempertimbangkan diagnosis dan kondisi klinis pasien. Selain itu, bertujuan untuk memantau perkembangan klinis pasien yang terkait dengan penggunaan obat, serta bertujuan juga untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan tim profesi kesehatan dalam terapi pasien. Kemudian langkah yang dilakukan dalam proses farmasi klinik baik di apotek maupun di puskesmas yaitu terkait pemantauan terapi obat atau disingkat dengan PTO. Nah, PTO ini tujuannya bukan lain adalah memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan ya terapi pengobatan yang efektif dan terjangkau sehingga nantinya itu dapat memberikan suatu efikasi atau efek terapi yang maksimal dan terjauhkan dari efek samping. Nah, kriteria pasien yang dilakukan PTO ini dan misalnya adalah anak-anak ya dan lanjut usia, kemudian pada ibu hamil dan menyusui, atau pada orang yang menerima obat lebih dari 5 jenis ya, atau adanya multidiagnosis ya. Kemudian misalnya kepada pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati, atau pasien yang meniru obat dengan indeks terapi sempit ya, karena jika dosis obat ini melebihi ya karena termasuk dengan golongan indeks terapi sempit itu bisa bersifat toksik ya tentunya.
Kemudian pada pasien yang menerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi obat yang merugikan ya. Nah, untuk kegiatan PTO itu sendiri adalah misalnya melakukan identifikasi obat dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami efek samping. Selanjutnya adalah mengisi form monitoring efek samping obat. Kemudian melaporkan ke pusat monitoring dengan menggunakan formulir-formulir yang telah ditetapkan. Kemudian adalah melakukan monitoring efek samping obat. Ini meliputi pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau yang enggak diharapkan. Nah, misalnya efek ini akan muncul jika dosisnya itu tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan yang semestinya. Maka biasanya itu muncul efek-efek yang tidak diinginkan, seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman sekalian atas partisipasinya dalam video pembelajaran ini. Semoga video kali ini yang terkait materi standar pelayanan kefarmasian di apotek dan puskesmas dapat menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan teman-teman sekalian terkait pelayanan kefarmasian di tempat-tempat tersebut. Terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu tentunya. Jika dalam video ini terdapat berbagai macam kesalahan, baik dalam bentuk penyampaian, pelafalan, serta penulisan-penulisan yang masih typo, mohon dimaafkan karena memang saya masih jauh dari kesempurnaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.